Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini menampilkan Yesus yang begitu sibuk. Orang banyak datang tanpa henti. Mereka mau memperoleh pengajaran, penyembuhan, dan pengharapan dari Yesus. Bahkan dikisahkan bahwa Yesus dan para murid begitu dikerumuni orang sampai mereka tidak sempat makan. Barangkali kita membayangkan Yesus yang letih, Yesus yang mungkin membutuhkan jeda. Mungkin itu alasan ibunya datang, ingin menghibur dan ingin memberi kekuatan. Namun Injil justru memperlihatkan Yesus yang kuat bukan karena fisiknya, tetapi karena hatinya terhubung erat dengan Bapa. Yesus menemukan kekuatannya dalam doa. Ia menemukan makanannya dalam melakukan kehendak Bapa. Dan disinilah pesan penting bagi kita. Apakah kehendak Allah menjadi sumber kekuatan kita juga? Apakah doa mengubah kita sampai pelayanan, cinta, dan pewartaan menjadi sesuatu yang alami dalam hidup kita? Saudara-saudari, banyak orang berduyun-duyun mendekati Yesus. Tetapi Injil menegaskan bahwa kedekatan fisik bukan jaminan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Yang Yesus cari adalah hati yang terbuka, hati yang mau diubah oleh sabda pertobatan. Yesus ingin mengubah manusia dari dalam, dari takut menjadi percaya, dari egois menjadi penuh kasih, dari hidup sebagai makhluk duniawi menjadi putra-putri Allah. Dan syaratnya jelas, menerima kehendak Allah sebagai kehendak kita. Ketika kita mulai berpikir dan bertindak seperti Yesus, kita mulai masuk ke dalam kedekatan yang sejati. Saudara-saudari, Injil memberikan perkataan yang menggugah. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudara, saudari, dan ibuku. Ini adalah panggilan sangat pribadi sekaligus sangat mendalam. Yesus berkata bahwa kita bisa menghibur hatinya. Kita bisa menemani dia dalam misinya sama seperti Bunda Maria dan para murid. Bagaimana caranya? Dengan satu jalan, meninggalkan kehendak diri dan melakukan kehendak Bapa. Kadang kehendak Allah tidak mudah, justru disitulah kasih kita menjadi nyata. Tuhan mengundang kita untuk bertanya bagian mana dari hidup kita yang belum sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang harus kita lepaskan, apa yang sulit tetapi harus kita lakukan demi cinta kepadanya. Yesus ingin melihat kita melangkah perlahan, namun pasti menuju kesamaan hati dengan Dia. Saudara-saudari, hari ini kita diingatkan bahwa Yesus kuat bukan karena tubuhnya tetapi karena doanya. Yesus dekat bukan dengan mereka yang sibuk mengikutinya secara lahiriah, tetapi dengan mereka yang hatinya berserah. Yesus bangga menyebut saudara dan saudarinya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Maka marilah kita melalui Yesus dalam hal ini, menjadikan doa sebagai sumber kekuatan, menjadikan kehendak Allah sebagai kompas hidup, dan menjadikan kasih sebagai cara kita menghidupi Injil. Semoga setiap langkah hidup kita membuat Yesus dengan gembira berkata, "Inilah saudaraku, inilah saudariku." Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.